warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janeta Aliasa Joni, kelas 4B dari SD 1 Pasir Letih, Kecamatan Cimenyan. Saya akan menceritakan tentang kisah Sandian Raja dari Kerajaan Timur. Pengarangnya adalah Yudhistira Ikranegara dan penerbitnya adalah Domedia. Dahulu kala di Sumatera Utara terdapat beberapa kerajaan, di antaranya adalah Kerajaan Timur yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana. Raja memiliki putra dan putri yang bernama Dayang Bandir dan Sandian Raja. Mereka hidup bahagia. Tiba-tiba raja meninggal dunia dan beberapa bulan kemudian disusul oleh sang ratu. Karena anak-anaknya masih kecil, tahta sementara diambil atau dipegang oleh pamannya yang bernama Kareang. Mereka diasuh oleh paman Kareang. Di balik kasih sayangnya paman Kareang, ia berniat jahat untuk mengambil seluruh tahta kerajaan. Ia membutuhkan pusaka-pusaka. Dayang Bandir pun mengetahuinya dan menyadarinya. Ia takut jika adiknya Sandian Raja tidak bisa menjadi raja di Kerajaan Timur. Ia mengambil satu persatu pusaka-pusaka dan ia menyembunyikannya di tempat yang aman. Paman Kareang menyadarinya. Ia marah besar kepada Dayang Bandir dan Sandian Raja. Paman Kareang mengancamnya karena mereka tidak memberitahu. Paman Kareang memarahi mereka berdua. Untunglah ada pengawal-pengawal raja yang mencintai putra-putri raja yang membuat Paman Kareang tidak bisa berbuat apa-apa. Paman Kareang tidak kehilangan akal. Ia mengajak keponakannya ke tengah-tengah hutan. Ia menanyakan kepada Dayang Bandir dan Sandian Raja di mana pusaka-pusaka itu. Mereka tidak ingin memberitahu. Setelah itu, Paman Kareang mengikat Dayang Bandir di atas pohon dan meninggalkan mereka berdua di tengah-tengah hutan. Sandian Raja terus menangis karena tidak bisa menolong kakaknya. Ia pun terjatuh karena memanjat pohon. Dayang Bandir pun menghibur Sandian Raja karena ia sangat menangis keras. Setelah beberapa hari mereka tidak dikasih makan, Dayang Bandir pun berpesan kepada Sandian Raja untuk menemui Raja Sorma. Dan beberapa hari kemudian lagi, Dayang Bandir pun terlihat lemas dan kaku. Ia pun meninggal dunia. Setelah kematian Dayang Bandir, Sandian Raja hidup sendiri di tengah-tengah hutan. Ia menjadi pemuda yang gigih dan berbadan besar. Ia ingat amanat kakaknya untuk menemui Raja Sorma. Ia berhasil keluar dari hutan dan menemui Raja Sorma. Setelah itu, Raja Sorma tidak begitu percaya bahwa itu adalah keponakannya raja di Kerajaan Timur. Ia memberikan ujian, yaitu mengambil sebatang pohon hidup dari hutan ke istana. Sandian Raja berhasil menyelesaikan ujian itu, tetapi karena Raja Sorma arif dan hati-hati, ia tidak percaya lagi. Ia memberi ujian lagi, yaitu menebas setengah wilayah hutan dijadikan perladangan. Dan Sandian Raja pun berhasil juga, tapi Raja Sorma tidak begitu percaya. Ia menyuruh Sandian Raja untuk membuat rumah bolon atau rumah istana. Rumah bolon jadi dalam 3 hari. Setelah itu ia memberitahukan kepada Raja Sorma bahwa ia bisa menyelesaikannya, tapi Raja Sorma tidak meyakininya dan ia memberi satu ujian lagi, yaitu mencari putrinya yang ada di dalam gua, di ribuan wanita-wanita yang ada di dalam gua yang tertutup dengan kain. Karena Sandian Raja cemas, ia pun tidak bisa memilih mana anak dari Raja Sorma. Tiba-tiba roh Dayang Bandir pun datang dan menenangkan Sandian Raja, yang membuat Sandian Raja bisa mengetahui yang mana itu putri dari Raja Sorma. Raja Sorma sangat gembira dan ia menjodohkan kedua putrinya. Dan beberapa hari setelah itu dia tertidur bersama istrinya, yaitu anak dari Raja Sorma. Dan dia bermimpi adalah Dayang Bandir yang memberitahu bahwa ia harus menjadi raja di Kerajaan Timur sesuai amanat ayah mereka. Setelah keesokan harinya mereka mengumpulkan jenderal-jenderal. Setelah itu
Sandian Raja pun menyuruh semuanya untuk berperang di kerajaan timur yang dipimpin oleh Sandian Raja. Paman Kareang tewas di ujung pedang Sandian Raja. Setelah kepulangan Sandian Raja, seluruh rakyat menyambutnya dengan baik dan Sandian Raja pun menjadi raja yang arif dan bijaksana seperti ayahnya. Segitu cerita dari saya. Hikmah yang dapat saya ambil adalah memenuhi syarat-syarat yang telah diberikan dan selalu sabar menghadapi ujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.